Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Hurun Ain, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku saya jilid 1 halaman 211, bab tentang berdiri sebentar setelah mengubur mayit sambil mendoakan supaya diteguhkan hatinya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa orang itu begitu selesai pemakaman, ketika yang bertakziah mulai melangkahkan kakinya pulang, maka datanglah dua utusan Allah yang dalam hadis riwayat At-Tirmidzi namanya Munkar dan Nakir. Maka untuk orang-orang yang matinya termasuk yang tidak mendapat fasilitas bebas fitnah kubur, maka pertanyaan kubur itu berlaku untuknya. Jadi saya ulang, bagi orang-orang yang tidak mendapat fasilitas bebas fitnah kubur, maka pertanyaan kubur itu berlaku untuk yang bersangkutan. Dan saya sering sampaikan bahwa
pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Nah, itu. Jadi pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Semuanya itu refleksi amal kita. Jadi kalau amalan kita mencerminkan jawaban atas pertanyaan itu, insya Allah kita bisa jawab dengan mudah. Tapi kalau amalan kita tidak mencerminkan jawaban atas pertanyaan itu, nampaknya jangan mimpi bisa menjawab pertanyaan kubur itu. Makanya pertanyaan kubur itu, saya ulang, itu refleksi amal kita. Kenapa saya katakan tidak bisa nyontek juga? Saya mungkin pernah cerita di sini awal-awal saya di Jakarta, ada ibu-ibu yang nanya ke saya, di sini nih Ustadz ada kebiasaan kalau mau mati pesen sama anaknya, tong ini nyak mau mati nih, tulisin ya jawaban kubur. Buat apa nyak? Buat nyontek katanya. Ada pernah cerita gitu ke saya. Saya jawab tidak bisa nyontek bu, karena itu refleksi amal kita sebenarnya. Maka penting sekali kita menemani proses tanya jawab itu, paling enggak di awal-awalnya. Kenapa saya katakan di awal-awalnya? Karena tidak semua orang mau secara rutin ziarah ke kubur di awal-awal kematian orang itu. Paling enggak di awalnya lah kita menemani itu. Kalau merujuk pada penjelasan Imam Tawus rahimahullah, beliau menceritakan akidah para sahabat. Kata Imam Tawus, pernyataan beliau ini dikutip oleh banyak ulama, diantaranya oleh Abu Nuaim rahimahullah dalam kitab Hulyatul Auliya, dikutip juga oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dikutip juga oleh Ibnul Battal dalam rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Bukhari-nya Ibnul Battal, dan banyak ulama yang mengutip pernyataan beliau ini. Sebenarnya pernyataan beliau ini kualitas riwayatnya mursal. Hadis mursal itu termasuk hadis yang dhaif. Cuman kata para ulama ini jalur periwayatannya banyak, yang meriwayatkan banyak, sehingga ada kemungkinan ini ya paling enggak hasan li ghairihi untuk kualitas ucapan seorang tabi'in yang bernama Imam Tawus atau kibarut tabi'in. Imam Tawus, kalau saya enggak tahu Imam Tawus itu termasuk tabi'in atau tabi'ut tabi'in, saya kurang pas tahunya. Tapi yang pasti beliau ini generasi gurunya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini kan termasuk generasi tabi'ut tabi'in tapi masih agak-agak awal gitu loh. Imam Malik, Imam Hanafi termasuk yang pernah berguru langsung kepada Imam Tawus. Yang cerita ini Imam Sufyan Ats-Tsauri yang notabene gurunya Imam Syafi'i masih, atau gurunya Imam Hambali. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini 13 muridnya kira-kira muridnya Imam Tawus. Imam Tawus ini menceritakan akidah para sahabat. Nah, beliau mengatakan orang kalau baik atau orang yang bagus lah menurut Allah, itu pertanyaan kuburnya itu maksimal 7 hari. Itu kata Imam Tawus, menceritakan akidah para sahabat. Makanya kalau jenengan baca kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di situ disebutkan para sahabat Ansor itu kalau ada yang meninggal dunia, di makamnya selama 7 hari itu dibacakan Al-Quran bergantian. Ini terlepas dari perdebatan soal hukum baca Quran ya. Saya cuma cerita saja ini. Ada dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu para sahabat Ansor, yang mengamalkan para sahabat Ansor itu selama 7 hari di kuburnya bahkan bergantian dibacakan Al-Quran. Rupanya itu untuk mensupport orang yang sedang ditanya di kubur itu supaya terbantu dengan doa-doa kita. Terbantu dengan apa? Doa-doa kita. Jadi untuk menguatkan hati. Nah, tapi ini kan sebenarnya faktor eksternal ya.
faktor eksternal, dan kita tidak boleh mengandalkan ini sebenarnya. Boleh kita berpesan nanti seperti sahabat Nabi Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sebelum wafat beliau pesan ke keluarganya, tolong nanti saya kalau mati jangan langsung ditinggal setelah pemakaman saya, tungguin saya. Itu keberadaan kalian itu menenteramkan saya, kata beliau. Itu akidah seorang sahabat namanya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nah, tapi ini kita boleh pesan, kita jangan ngandelin mereka gitu. Karena ini faktor eksternal namanya. Artinya kita harus beramal sendiri gitu, dengan amalan-amalan yang sekiranya menyelamatkan kita saat pertanyaan kubur nanti gitu. Bahwa kita pesan ke anak-anak kita, monggo, sebagaimana sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu berpesan kepada keluarganya, "Cung, lek aku mati terus kok kuburno cok langsung ditinggal. Nah, kalau saya mati jangan langsung tinggal, temani saya, sekedar orang menyembelih onta dan dibagi dagingnya." Saya nggak tahu berapa lama itu. Kalau yang ahli sih ya cepat, mungkin 1 jam lah kira-kira. Kalau yang ahli banget mungkin nggak sampai 1 jam juga mungkin. Ya, itu seperti itu. Kalau kalimatnya sih sebentar, tungguin, itu akan menenteramkan saya untuk menghadapi utusan Allah itu. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu kama qala. Nah, saya ulang, tapi ini kan faktor eksternal gitu. Faktor eksternal ini nggak bisa kita harapkan. Pesan boleh, tapi yang terpenting kita sendiri harus punya stok amal. Stok amal yang membuat kita insya Allah dan semoga lulus pertanyaan kubur itu. Lebih-lebih semoga kita bebas fitnah kubur. Nah, itu yang sering saya sampaikan itu. Ada beberapa yang kita nggak bisa program, seperti meninggal di hari Jumat, nggak bisa kita program gitu. Tapi minta sama Allah boleh, meninggal di hari Jumat dalam kebaikan yang Allah ridhoi, husnul khotimah, syahid di jalan Allah, boleh, tidak apa-apa. Minta sama Allah itu boleh. Jadi setiap malam Jumat nanti ibu deg-degan, jangan-jangan sekarang waktunya. Nah, terus atau ibu-ibu meninggal dalam keadaan sakit perut, ini juga nggak bisa diprogram. Jadi nggak usah lah bikin program yang ekstrim, misalnya makan bakso, mie ayam, saus level 10, sambelnya nggak usah bikin program itu. Kalau jatahnya dapat kok, Saya teringat ada seorang ulama itu pas menjelang wafatnya, keluarganya cerita, pas menjelang wafatnya beliau sang ulama ini mengatakan ada sakit di bawah perut bagian bawah. Kata keluarganya, padahal beliau ini nggak punya riwayat sakit perut. Jadi nggak punya riwayat sakit perut, tapi pas menjelang meninggal menyebutkan perutnya bagian bawah sakit. Itu tanda husnul khotimah. Itu bebas fitnah kubur itu hadisnya. Jadi beliau nggak punya riwayat sakit perut, tapi menjelang wafatnya bilang sakit perut saya sakit sebelah bawah, bagian bawah. Itu tanda apa? Husnul khotimah. Allahu Akbar. Yang bisa kita program itu barangkali baca surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Jadi surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Surah Al-Mulk atau surah Tabarok ini bagusnya dibaca malam, kalau nggak sempat kapan saja, karena hadisnya ada beberapa riwayat, nggak cuma satu riwayatnya. Di satu hadis menyebutkan waktunya malam, di hadis yang lain tidak disebutkan waktunya. Nah, hadisnya ada yang mengatakan dhaif memang, Ibnu Katsir di antaranya, tapi ada yang mengatakan hasan, Imam At-Tirmidzi di antaranya. Syukur-syukur sampai hafal. Kalau yang cuman baca saja hadisnya yang kurang lebih redaksinya begini, ada 30 ayat yang siapa membacanya dia akan bebas fitnah kubur. Ini kalau cuman baca hadisnya yang itu. Tapi kalau yang ada indikasi hafal itu yang versi At-Tirmidzi yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di mana kemudian Nabi kita Muhammad SAW bercerita tentang sebelum kalian ada seseorang yang meninggal dunia dan dia didatangi oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir namanya. Kemudian malaikat ini dihadang oleh
surah Al-Mulk. Dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata malaikat, kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya. Berarti dia hafal. Kemungkinan apa? Hafal. Ada yang mengatakan sering baca sampai hafal. Sering baca sampai apa? Hafal. Di dalam diri orang ini ada saya. Kata surah Al-Mulk itu. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Kuat-kuatan. Saya utusan Allah, yang satu ngomong saya firman Allah. Disebut firman Allah, mundur Munkar Nakir. Sengkipun monggo-monggo. Akhirnya singkat kata singkat cerita, orang ini dinyatakan bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur. Ini yang bisa kita lakukan ya. Atau kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, termasuk diantaranya memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas. Ini paling gampang ya. Syukur-syukur yang tipe 10 kali langsung nonstop itu yang versi Ahmad itu hadisnya sahih. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali nonstop, artinya enggak diselah dengan surah-surah yang lain maksudnya. 10 kali itu dibangunkan rumah di surga. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih kama qala. Kalau udah punya kapling di surga itu alamat barzahnya juga beres. Karena kalau punya rumah di surga berarti gelarnya itu bukan lagi ahlul jannah tapi ashabul jannah. Apa ashabul jannah itu? Orang yang punya sertifikat surga. Kalau ahlul jannah orang yang punya KTP surga. Kalau ini enggak punya sertifikat surga, insyaallah. Semoga kita di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau jenengan nanti ada siapa saudara atau teman meninggal dunia, selesai dimakamkan jangan langsung ditinggal. Loh, Ustaz, kan kita perempuan nggak bisa nemenin saat penguburan. Ya saat pemakaman nggak usah ikut. Tapi nanti setelah orang pergi ibu datang. Ya, jadi ziarah saat sudah selesai pemakaman. Itu temani itu. Saya saat memakamkan ayah saya, ketika orang semua pulang saya tungguin itu bapak saya. Saya tungguin beberapa saat, saya doakan banyak hal sampai sekiranya cukup terus saya pulang bersama adik saya dan sepupu saya saat itu. Jadi nggak langsung pergi. Sunnahnya begitu. Sunnahnya itu wasiat para sahabat. Wasiat para sahabat itu kalau dalam mazhab Hambali itu langsung jadi dalil. Gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak langsung menjadi dalil kecuali ijma' di kalangan para sahabat. Tapi walaupun tidak menjadi dalil, sikap dan perbuatan para sahabat itu merupakan referensi utama dalam memahami dalil. Nah, itu yang pokok itu di antaranya. Oh, lanjut ya. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Shumasa Al-Muhri rahimahullah. Dia berkata, kami menyaksikan Amr ibn Al-As radhiyallahu an ketika dia menghadapi maut, di mana diceritakan bahwa Amr ibn Al-As radhiyallahu an berpesan, apabila kalian telah menguburkan aku, maka timbunkan tanah kepadaku baik-baik. Lonalon cung, ojo ke wah tuh lonalon wae. Lalu berdirilah kalian di sekeliling kuburku sepanjang waktu untuk menyembelih seekor hewan sampai dibagikan dagingnya. Ojo langsung pergi kancanono aku. Ojo langsung ditinggal. Agar aku terhibur dengan kehadiran kalian dan bisa memikir apa jawabanku kepada para delegasi Tuhanku Azza wa Jalla. Hadisnya Sahih Muslim, hadis nomor 121. Di dalam syarahnya Imam Nawawi kan termasuk yang mensyarah Sahih Muslim ya. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan begini, ini kata Imam Nawawi. Saya baca langsung dalam syarahnya itu. Beliau mengatakan Imam Syafi'i berkata, ini perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan Imam Nawawi. Imam Syafi'i berkata, hendaklah sambil menunggu itu dibacakan Al-Qur'an. Nah, terus perkataan Imam Nawawi,
ada catatan kakinya saya baca. Yang ngasih catatan kaki Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, saya tidak mendapati ini sebagai perkataan Imam Syafi'i. Itu kata Syekh Albani. Saya mau terangkan dulu. Seperti yang saya bilang sebelumnya kepada panjenengan di sini ya, bahwa perihal membaca Al-Qur'an untuk si mayit atau perihal membaca Al-Qur'an di kuburan, itu para ulama berbeda pendapat. Jadi ini masuk dalam ranah khilafiyah mu'tabarah. Jadi beda pendapat yang masing-masing punya hujahnya sendiri-sendiri. Khilafiyah itu artinya sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai gitu. Saya ulang ya, sudah selesai dibahas, hasilnya nggak selesai. Nah, kalau kita mencermati tadi, misalnya Imam Nawawi berkata, Imam Syafi'i berkata bahwa hendaklah dibacakan Al-Quran. Kalaupun misalnya loh ya, tidak ditemukan perkataan Imam Syafi'i berkata begitu oleh Imam Nawawi, maka statement Imam Nawawi itu sudah mewakili madhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi ada, sependek yang saya ketahui ada dua ulama dalam madhab Syafi'i. Kalau berpendapat itu mewakili madhab Syafi'i. Yang pertama Imam Nawawi rahimahullah, yang kedua Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Ini beliau kalau berpendapat itu mewakili madhab Syafi'i karena dua beliau ini adalah orang yang telah selesai meneliti perkataan Imam Syafi'i, baik yang qaul qadim saat beliau di Baghdad maupun ketika beliau sudah di Mesir. Itu sudah selesai beliau membahas itu. Nah, makanya statement beliau bisa dibenarkan dalam madhab Syafi'i. Kalaupun misalnya itu terbukti bukan perkataan Imam Syafi'i misalnya loh ya. Maka statement Imam Nawawi sudah cukup bahwa itu mewakili pendapat di dalam madhab Syafi'i. Itu satu dulu. Dan saya sering katakan di sini bahwa saya pernah membaca dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah itu, dikatakan dalam kitab itu bahwa perihal membaca Al-Quran untuk mayit termasuk di kuburan itu ulama berbeda pendapat dan kita nggak usah berkeras-keras. Jadi kita nggak usah berkeras-keras. Kalau ada yang berkeras-keras itu yang salah itu. Nah, kita jangan berkeras-keras. Ya Anda sepakat atau tidak sepakat, monggo terserah panjenengan. Cuman kalau panjenengan nanya ke saya misalnya, karena ada orang yang nanya juga, pernah nggak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di kuburan? Saya jawab pernah. Kalau ada nanya saya loh ya, saya jawab pernah. Dan saya baca hadisnya itu muttafaqun alaih Bukhari Muslim hadisnya. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika tukang sapu Masjid Nabawi meninggal dunia. Nah saat itu Nabi bertanya, mana si fulan atau si fulana? Dalam hadis itu disebutkan fulan atau si fulana. Berarti rawinya ragu, apakah yang tukang sapu laki atau perempuan. Kata para sahabat, sudah meninggal ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, tunjukkan mana kuburannya, kata beliau. Maaf, kenapa saya tidak diberitahu? Kata para sahabat, kami pikir cuman tukang sapu dan panjenengan juga lagi istirahat, ya udah kita urus jenazahnya, kita makamkan. Kata Nabi, tunjukkan mana kuburannya. Maka Nabi ziarah kuburnya dan Nabi salat jenazah di atas kubur itu. Nabi salat jenazah di atas kubur itu. Kalau salat jenazah baca Fatihah tidak? Al-Fatihah itu Quran bukan? Ya itu dalilnya di antaranya. Nah, terus ada jamaah saya nyeletuk saat itu. Berarti yang boleh hanya Fatihah saja. Ngisak karpe jenengan lah saya bilang itu. Kan memang ini perkara khilafiyah toh. Faktanya ulama berbeda pendapat. Pokoknya saya cuma pesan jangan berkeras-keras itu aja. Jangan berkeras-keras. Anda sepakat silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Cuman jangan gampang menuduh orang yang berbeda dengan kita enggak punya dalil gitu maksud saya. Jadi semua punya dasar. Karena ini termasuk dalam ranah khilafiyah mu'tabar. Ini khilafiyah yang masing-masing punya argumentasi hukumnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Ibnu Mubarak telah mengeluarkan riwayat yang semakna dengan yang diriwayatkan oleh Muslim ini dari Ibnu Luhai'ah. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Yazid ibn Abi Habib
bahwa Abdurrahman ibn Shumasa bercerita kepadanya, dia berkata, Amr ibn Al-As radhiyallahu an berpesan, ikatlah kain sarungku, sesungguhnya aku akan ditanyai, dan timbunlah tanah kepadaku baik-baik. Sesungguhnya sebelah kananku tidak lebih patut ditimbun tanah daripada sebelah kiriku. Jangan adakan di kuburku kayu dan batu. Dan apabila kalian telah menutupku, maka duduklah di dekat kuburku selama untuk menyembelih hewan dan membagi-bagikan dagingnya, sehingga aku terhibur oleh kehadiran kalian. Ya, intinya masih sama lah. Pokoknya kalau kita habis memakamkan jenazah, jangan langsung ditinggal, tapi bantu dengan doa. Nah, ini karena penting untuk kita ketahui begini ya. Orang itu kalau sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berdoa dan beramal yang bermanfaat untuk dirinya. Saya ulang ya, orang itu kalau sudah meninggal dunia, itu tidak bisa lagi berdoa dan beramal yang bermanfaat untuk dirinya. Kalau dalam hadis Sahih Muslim istilahnya apa? Inqata'a amaluhu, terputus amalnya, bukan pahalanya ya, amalnya. Jadi kenapa? Karena orang sudah mati, dia tidak lagi bisa beramal dan berdoa yang bermanfaat untuk dirinya. Kecuali kalau dia punya 3 hal itu, illa min salasin itu. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Kalau dia punya sedekah yang pahalanya terus mengalir, punya stok amal jariah berupa masjid, musola, majelis taklim, mushaf Al-Quran, perbaikan jalan, modal usaha, beasiswa sekolah, beasiswa pesantren, pengadaan sumur bersih, pengadaan air bersih, sumur bersih, air bersih, kemudian apa macam-macam, membuat aliran irigasi macam-macam. Kalau jenengan punya stok ini, bersyukurlah pada Allah, pahala masih terus mengalir kepada kita insya Allah. Dan lagi-lagi kita untuk masalah ini jangan ngandelin anak loh ya. Ya biar nanti anak saya aja lah yang sedekah jariah atas sama, jangan, enggak usah ngandelin anak, bawa anak-anak kita ajari ya. Nanti kalau mama mati, ya kamu sedekah anak atas sama mama gitu loh. Enggak apa-apa, kita pesen gitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kita jangan ngandelin mereka gitu. Karena tidak semua anak punya kesadaran itu. Saya sering ceritakan di sini, jangankan yang belum, wong yang sudah diwakafkan saja dan diambil lagi sama anaknya, gara-gara belum diurus surat-suratnya itu. Itu kejadian itu yang pernah saya ceritakan, ada pesantren dijual itu. Itu gara-gara apa suratnya gak diurus. Nah, bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Makanya saya ulang sekali lagi, jangan sampai kita ngandelin selain kita lah. Sudah beramal sendiri aja. Andalkan Allah, beramal sendiri. Itu seperti itu. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Di hadis yang lain, ilmu yang dia sebarkan. Jadi yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Jadi ustadz atau ustadzah ya alhamdulillah. Kalau enggak, paling enggak kita ikut menyebarkan ilmu. Ya habis dapat pengajian apa di-share. Yang penting share-nya bener nggih. Ojo main kopas ae. Durung diwaca di-share. Jadi saring sebelum di-sharing ngoten nggih. Nah, jadi ngoten carane. Jadi ojo kek ndak durung diwaca moro dibagi takon, "Lho Mbak, iku piye to? Emang ada apa?" Itu kamu share tadi. "Oh iya saya belum baca aku loh." Ya apa. Dan usahakan jangan yang provokatif. Nggih. Usahakan yang umumnya kaum muslimin bisa menerima lah. Kecuali panjenengan menguasai betul perkara-perkara khilafiyah itu dan siap capek ngetik melayani wong sing ngejak debat. Nah, jadi nge-share yang pesan-pesan yang kebaikan yang sifatnya universal, yang sifatnya semua kaum muslimin mau menerima itu. Kalaupun ada perbedaan pendapat yang tidak terlalu berkeras-keras dalam masalah ini gitu. Karena kadang tidak jarang orang nge-share alih-alih mendapat manfaat malah berantem itu ya ada. Ya, hati-hati. Saya kadang kalau di grup saya itu kalau ada orang nge-share apa gitu, tapi dengan nada yang provokatif, kan ada yang nadanya itu tidak provokatif. Jadi ada yang nadanya gini misalnya, ini memang perkara khilafin antara para ulama, kita berlapang dada saja. Yang begitu itu saya enggak saya tandingi biasanya.
Tapi kalau yang provokatif bahasanya itu, langsung saya share pendapat yang sebaliknya biasanya. Pendapat yang sebaliknya. Enggak, saya bilang ini saja. Enggak, supaya Anda tahu bahwa dalam masalah ini ulama tidak satu suara. Dan yang berbeda juga punya dalil, punya dasar. Jadi jangan dikira tidak punya dasar. Semuanya punya dasar. Semuanya punya argumentasi. Jangan pernah menuduh ulama tidak berdalil. Bukan ulama tidak berdalil, kadang kita yang tidak paham cara ulama mengambil dalil. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an bahwa dia berkata, apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam usai mengubur mayit, maka beliau berdiri di dekatnya seraya bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru, mintakanlah ampun, li akhikum, untuk saudara kalian ini, wasalulah, dan mintalah kepada Allah untuknya, bitasbit, keteguhan hati, fa innahu, maka sungguhnya saudara kalian ini, al-ana, sekarang, yus'alu, sedang ditanya. Nabi itu, ini hadisnya sahih. Oh, Abi Dawud tadi, ya, hadisnya sahih hadisnya. Nah, jadi dikatakan dalam riwayat ini, kalau ibu-ibu baca hadis riwayat Abi Dawud itu, untuk mengetahui hadis itu nggak masalah, itu sederhana. Selama Imam Abi Dawud tidak komentar tentang hadis itu, hadisnya aman, itu aja. Karena di muqaddimah, ibu kalau baca di muqaddimah Sunan Abi Dawud itu, Abi Dawud bilang gini, kurang lebih ya, semua hadis dalam kitab saya ini selama tidak saya komentari berarti aman, gitu aja. Tapi kalau ada komentar beliau, apa dhaif, apa itu baru kita sesuaikan dengan komentar beliau. Kalau nggak ada komentarnya, beliau sudah jamin, pokoknya hadis di kitab saya ini selama tidak ada komentar dari saya aman, gitu. Kalau nggak hasan ya sahih. Itu kalau kita baca hadis Sunan Abi Dawud. Ini termasuk yang tidak dikomentari, cuman ternyata hadisnya memang sahih, dikomentari oleh Syekh Albani rahimahullah dalam masalah ini. Jadi kita dimintakan ampun untuk saudara kita. Memintakan ampun untuk saudara kita ini diajarkan oleh Al-Quran secara langsung juga di surah pertama Al-Hasyr ayat 10 itu, Bu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu perintah. Nah, yang kedua, kita diperintah juga oleh Allah mendoakan saudara-saudara kita seiman itu di surah Muhammad. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 19 itu. Yaitu kita diajarkan, diperintah untuk memintakan ampun untuk dosa-dosa kita dan dosa-dosa mukminin, mukminat. Sehingga saya ulang, doa kita sesama saudara muslim itu sampai. Jadi nggak harus anaknya. Bahkan anak pun di situ pengertiannya tidak harus anak kandung, bisa anak orang. Karena Nabi menggunakan kata walad. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang, anak asuh, anak angkat, anak didik misalnya. Bisa. Jadi jangan dibatasi hanya anak kandung. Cuman anak kandung itu lebih dinanti. Jadi doa anak kandung itu lebih dinanti dibandingkan dari selain anak kandung memang. Kalau punya anak kandung. Kalau nggak punya anak kandung ya tadi anak didik, anak asuh bisa, atau anak angkat bisa. Itu paling dinanti karena ada beberapa hadis khusus tentang anak memang. Tentang doa anak maksud saya. Seperti ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Hadis qudsi. Disebutkan dalam hadis itu ada orang tua yang meninggal dunia, orang tua yang meninggal dunia. Terus tadinya kuburnya itu sempit. Lama-lama melapang laksana istana. Kata orang itu, ya Allah, kubur saya tadinya sempit, sekarang kok melapang. Kenapa? Kata Allah, ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Disebutkan secara eksplisit anak di situ. Terus ada juga hadis tentang seorang anak yang selalu berdoa kepada Allah untuk orang tuanya,
yang membuat malaikat nggak jadi mukul orang tuanya itu. Sehingga dalam satu ayat dikatakan, kenapa kamu nggak jadi pukul saya, kata malaikat, kata orang tuanya itu. Kata malaikat, bagaimana saya memukulmu sementara anakmu di atas tanah, di atas bumi mendoakan kamu terus. Sementara anak kamu di atas tanah sana, di atas bumi itu mendoakan kamu terus. Gak jadi dipukul. Ada riwayat-riwayat yang khusus menyebutkan anak itu. Kalau di kitab ini diceritakan tentang mimpi seorang ulama. Kita tahu dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa mimpi itu satu dari 46 kenabian. Dan kata Nabi, mimpi umatku di akhir zaman banyak benernya. Nah, ciri mimpi yang benar itu adalah kalau kita bangun, kita bisa menceritakan mimpi itu dengan baik dan benar. Bisa menceritakan dengan baik dan benar. Maksudnya masih ingat gitu maksudnya. Didasarkan kepada kisah dalam surah Yusuf itu. Nah, terus kemudian apalagi terus mimpi itu terkonfirmasi ke dunia nyata. Dan bertemunya roh dengan roh itu mungkin, sebagaimana di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 42 itu. Itu mungkin, roh bertemu dengan roh itu mungkin. Sehingga mimpi ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini tentang seorang ulama yang tidur, yang saat tidur itu ternyata tidak jauh dari tempat itu ada kuburan. Beliau melihat ahli kubur itu pada menikmati hidangan dan mereka tampak bergembira. Namun di antara penghuni kubur itu ada seorang bapak-bapak yang tampak murung, walaupun dia bahagia tapi tampak murung. Ditanya oleh sang ulama itu dalam mimpinya, saya lihat teman-teman Anda pada menikmati hidangan ini, tapi Anda tampak murung, ada apa? Saya senang ini sama hidangan ini kiriman kaum muslimin, doanya kaum muslimin. Saya senang, kata beliau. Cuman saya sedih karena sampai detik ini saya belum pernah mendapat kiriman khusus dari anak saya. Saya belum pernah dapat kiriman khusus dari anak saya. Mungkin anak saya sibuk dengan dunianya sampai lalai dari mendoakan saya. Kalau Anda berkenan, tolong sampaikan salam saya ke anak saya. Kata ulama itu, siapa anak sampean namanya? Namanya si Fulan, tinggal di kampung ini, alamatnya ini. Akhirnya sang ulama tadi terbangun. Begitu terbangun, beliau coba cari kampung yang dimaksud ketemu, cari alamat yang dimaksud ketemu. Terus nanya si penghuni alamat itu, ditanya, apakah Anda yang bernama ini? Betul, saya namanya itu. Ada apa, kata anak itu? Sampean punya bapak yang dimakamkan di pemakaman ini? Iya, kau tahu, katanya. Tadi malam saya mimpi. Cerita mimpi itu, nangis anaknya itu. Nangis. Sejak itu didoakan bapaknya terus. Selang berapa waktu sang ulama itu mimpi lagi ketemu sama bapak itu dalam tampilan yang lebih mewah, lebih istimewa, lebih bahagia gitu. Kata ulama tadi, loh penuh pak? Sampean pak? Iya penuh itu sampean. Sampean pak? Kok sekarang berubah? Iya terima kasih. Saya mau bilang terima kasih. Panjenengan sudah menyampaikan salam saya ke anak saya. Anak saya sekarang rajin mendoakan saya. Jadi kebahagiaan orang tua itu beda ketika anaknya langsung yang mendoakan dengan dibandingkan kalau muslimin secara umum yang mendoakan. Doa muslimin bermanfaat, tapi doa anak-anak yang soleh itu lebih ditunggu, kira-kira gitu. Lebih ditunggu. Makanya orang tua kita itu jangan pelit kita mendoakan orang tua kita. Paling enggak begitu ingat orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Oh itu bermanfaat sekali. Mungkin sekilas seperti hal yang biasa, tapi itu bermanfaat. Saya teringat ada jamaah saya orang Klender itu. Habis sholat tahajud itu, beliau mendoakan orang tuanya, ayahnya saat itu yang sudah wafat. Habis mendoakan ayahnya, beliau tertidur di sajadah di mana beliau tahajud itu. Tertidur di situ. Tiba-tiba dalam mimpinya itu bapaknya datang. Din, makasih ya. Bilang gitu bapaknya. Din, makasih ya. Habis didoakan habis tahajud itu. Itu seperti itu. Jadi memang sangat bermanfaat, terutama anak-anak yang soleh. Jadi ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mau mendoakan. Tapi saya ulang tadi, untuk ini yang anak soleh ini kan kita nggak bisa ngandelin. Ini kan faktor eksternal ya. Kalau sedekah jariah kan kita yang beramal. Ilmu yang bermanfaat kita yang beramal. Nah kalau yang ini
anak soleh ini faktor eksternal. Makanya oleh Nabi disebut urutan yang ketiga. 1, 2 ini amalan kita. Kalau anak yang soleh ini, anak solehnya memang amalan kita, tapi doa mereka untuk kita itu faktor eksternal. Kita nggak bisa ngandelin mereka. Makanya kita harus stop amal sendiri. Jadi anak tetap kita nasihati, anak tetap kita pesenin gitu, kita arahkan tetap, tapi kita sendiri punya stok investasi amal soleh yang pahalanya lupa jariah. Karena tadi orang kalau sudah mati, dia tidak lagi bisa berdoa dan beramal yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, dia hanya tinggal menunggu hasil dari amalnya selama ini plus doa-doa dari anak-anaknya yang soleh itu, atau dari saudara-saudaranya seiman. Itu seperti itu. Kemudian perintah Nabi beritahukan bahwa karena saudara kalian saat ini sedang ditanyai. Saat itu Nabi masih di kuburan atau sudah pulang? Kalau lihat di redaksi ini masih di kuburan. Oh, berarti istilah sekian langkah orang pergi itu ditanya, datang malaikat mungkar nakir untuk menanya yang bersangkutan itu tidak mutlak semuanya pergi. Berarti asalnya takziah sudah pergi, walaupun sebagian masih menetap di situ, berarti proses pertanyaan kubur tetap berlaku. Karena ada guyonan sebagian orang, ketika ada orang meninggal dunia, orang nggak berhenti takziah, berarti ini malaikatnya nggak pernah datang. Kenapa? Karena nggak begitu. Kalau dari hadis ini loh ya. Kan dalam hadis ini diceritakan bahwa Nabi masih di kuburan saat itu. Dan beliau mengatakan sekarang saudara kalian sedang ditanyai. Padahal Nabi belum pergi. Mana nanti di riwayat yang lain hadisnya Sahih Muslim, ketika Nabi selesai pemakaman, Nabi di atas kubur itu beliau bertasbih, maka kami pun ikut bertasbih. Nah, pokoknya Nabi berzikir, akhirnya semua kami ikut berzikir, membantu, mensupport yang ada di dalam kubur itu, supaya di alam barzahnya sana dia itu dimudahkan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Jenengan kalau dibela banyak orang kan ya rada tenang lah. Ini supportnya pakai doa tentunya. Jangan teriak-teriak, ayo Cak, jawab Cak. Oh, jangan. Nah, tapi kita doakan, kita beristighfar untuk saudara kita, Allahumma firlahu warhamhu. Sebenarnya kalau sudah dikubur bukan Allah maghfirlahu ya, tapi semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengampunimu, pakai bahasa kamu. Walaupun ya boleh pakai dhamir ketiga juga nggak apa-apa. Cuman adabnya Nabi itu kalau sudah ziarah kubur memperlukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang ghaib, bukan. Makanya salamnya pun assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin, bukan assalamualaihim, bukan. Kenapa? Karena Nabi memang memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir. Maka ibu kalau baca dalam Tarikh Ibnu Hisham, ketika Nabi selama 19 hari membuat kemah di dekat kubur, di Ma'la, di dekat kuburnya Siti Khadijah radhiyallahu anha itu, Nabi hampir tiap malam seperti berdialog dengan Siti Khadijah mengatakan, "Shadaqti ya Khadijah." Kamu benar wahai Khadijah, kamu dulu berkata begini, sekarang betul begini. Jadi bukan takhayul, bukan khurafat, Bu. Kalau kita datang ziarah kubur, seperti orang ngobrol itu bukan takhayul, bukan khurafat. Nabi melakukan hal itu. Ya, jadi kalau kita secara umum masuk ke kuburan, secara umum salam umum ya, assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal muslimin nasallallahu alaikumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiquna. Kalau saya tambah fil jannati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tambah gini, ini kalimat ini dalam konteks doa ya, bukan dalam konteks mengamalkan hadis Nabi, bukan, dalam konteks doa, tambahannya dalam konteks doa. Kalau hadis Nabi sampai lahikun tadi itu. Dulu gini, kalau Nabi insyaallah nanti kita ketemu. Kalau ketemu dengan Nabi di mana? Di surga. Wong Nabi kok. Nah, itu Muhammad Rasulullah. Lah kalau Muhammad Subhan? Enggak jelas surganya kan? Maka saya tambahkan, insyaallah nanti kita ketemu. Ini tambahan saya sebagai doa di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya.
Ini ya sudah, kita teruskan lagi nggih. Ini pihak masjid yang salah nyetel atau apa namanya? Jamnya. Oh. Oke, pun lanjut. Terus kemudian Abu Abdillah At-Tirmidzi Al-Hakim rahimahullah juga meriwayatkan, saya izin minum dulu nggih, mohon maaf yang sedang saumi. Saya langsung boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Abu Abdillah At-Tirmidzi Al-Hakim rahimahullah juga telah meriwayatkan dalam Nawadirul Usul dari Utsman radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi kita Muhammad SAW usai mengubur mayit, maka beliau berdiri dan memintakan keteguhan hati untuknya, dan beliau sabdakan, tidak ada kengerian akhirat yang dihadapi seorang mukmin melainkan kengerian kuburlah yang lebih dahsyat. Ini hadisnya sudah taklid sebelum, hadisnya sahih tahu saya. Ini memang selalu bunyi begini. Oh, nggih. Iya gitu ya. Enggak bisa dengar. Oh. Sudah dia. Oh, nggih. Kalau di hadis sebelumnya terkait dengan pernyataan Sayyidina Utsman itu, beliau mengatakan bahwa orang itu kan berhati-hatilah dengan barzah ini, kata beliau gitu. Karena kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Tapi kalau barzahnya nggak beres, ke depan alamatnya juga nggak beres. Maka kita berusaha agar bagaimana barzah kita itu beres. Supaya barzah kita beres, diantaranya tadi saya ulang, meninggal hari Jumat kita nggak bisa program. Meninggal sakit perut kita nggak bisa program. Tapi membaca surah Al-Mulk itu bisa kita program. Memperbanyak baca surah Al-Ikhlas itu bisa kita program. Nah, termasuk diantaranya kalau dalam hadis Sahih Muslim ya, berdoa kepada Allah minta mati syahid dengan sungguh-sungguh. Dalam hadis Sahih Muslim sebutkan, barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan anugerahkan untuknya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Ya sudah, tapi masih terdengar kan suara saya nggih? Nggih pun. Iya. Adapun Abu Nuaim Al-Hafidz meriwayatkan pada bab Atha ibn Maisarah Al-Khurasani rahimahullah dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma, dari Utsman dan Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi kita Muhammad SAW berdiri di atas kubur salah seorang sahabat selesai dikuburkan, maka beliau mengucapkan, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ya Allah, dia telah singgah kepadamu dan kau adalah sebaik-baik yang disinggahi. Lapangkan tanah dari kanan kirinya, bukakan pintu-pintu langit bagi ruhnya. Terimalah dia di sisimu dengan penerimaan yang baik dan teguhkan perkataannya ketika ditanya. Hadis ini dinyatakan hadis gharib dari Atha. Dalam catatan kakinya disebutkan dhaif. Tapi gini ya, hadis yang gharib itu memang biasanya dhaif. Tapi tidak semua hadis yang gharib itu dhaif.
Kalau saya baca riwayat ini, maknanya bisa sahih. Pertama, sahih sebagai doa. Jadi kita bisa mendoakan dengan doa ini. Minta kepada Allah selagi kita di pemakaman itu, semoga Allah lapangkan kuburnya. Semoga Allah sinari kuburnya, Allah cahayai kuburnya. Semoga kuburnya menjadi taman-taman surganya. Kita doakan yang baik-baik lah. Terus kita doakan kekokohan hati di dalam menjawab pertanyaan kubur misalnya. Pokoknya singkat kata singkat cerita, kita doakan dengan doa ini, tidak ada masalah. Satu dulu. Nah, menarik tadi ada kata-kata, ya Allah, di samping di lapangan kubur, ya Allah, bukakanlah ruhnya, pintu-pintu langit untuk ruhnya. Saya lupa kita sudah bahas atau belum, tapi di kitab ini ada. Saya lupa apakah sudah atau belum kita bahas di kajian kita ya. Cuma di kitab ini ada. Kalau hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Ruh itu ruhnya orang beriman. Kalau rincian ceritanya gini di hadis itu kurang lebih ya. Ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa seseorang yang beriman, SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam. An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Itu konteksnya orang yang bertakwa ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah, diwafatkan oleh para utusan Allah dengan cara yang baik, dan SOP-nya malaikat maut harus mengucap salam, permisi terlebih dahulu. Nah, ini kalau orang yang baik ya, dia salam. Begitu malaikat mengucap salam itu, maka orang yang akan wafat itu mengalami keresahan yang sangat. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Yang kedua, kemana setelah ini dia akan pergi, surga atau neraka. Semua keresahan itu dijawab oleh malaikat. Tentang keluarganya dijawab, tidak usah khawatir. Keluargamu, terutama anak-anakmu, dibuat baik oleh Allah sepeninggalmu karena kebaikan kamu. Ini nanti aukamakal ini cocok dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Buaya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi ibu-ibu, sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Maka dia tenang itu. Begitu tenang, pertanyaan berikutnya, kemana saya akan pergi setelah ini, surga atau neraka? Keresahan dijawab oleh malaikat. Yang versi Ahmad redaksinya mirip mirip seperti yang ada di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Maka orang ini tenang dengan setenang-tenangnya. Maka pencabutan nyawa dimulai. Dalam hadis itu, yang versi Ahmad terutama yang saya baca ya, itu dicabut ruh itu dari ubun-ubun yang ketarik dari arah kaki tadi. Dicabut dari ubun-ubun yang ketarik dari arah kaki. Terus naik ke atas sampai di tenggorokan, berhenti sebentar. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Nah, saat itulah orang yang akan mati itu ngelihat tempat tinggalnya, surga atau neraka. Semoga untuk kita surga, amin insyaallah. Begitu melihat surga, maka dia dengan senang hati mau meninggal, mau lepas dari badannya. Karena dengan senang hati dia mau lepas dari badannya, roh itu dibisiki oleh malaikat, bagian berbisik yang versi Ahmad redaksinya mirip di surah akhir menjelang akhir surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Maka roh itu keluar dengan senang hati dan ditangkap oleh malaikat yang menemani selama ini, yaitu malaikat rahmat yang menemani sebelum kematiannya itu. Terus digendong, dibawa terbang ke langit dengan wewangian dan sebut nama-nama terbaiknya.
Nah, nanti kalau dia orang yang baik, langit pertama dibuka, langit kedua dibuka, langit ketiga dibuka, sampai langit ketujuh hingga perjumpaan dengan Allah pokoknya. Sampai tertembus sampai perjumpaan dengan Allah. Dan kalau sampai berjumpa dengan Allah, dan semoga kita termasuk yang itu, amin insyaallah. Dalam hadis qudsi itu dikatakan, belum waktunya kamu di sini, kamu kembali ke barzahnya. Dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah. Nah, maka begitu sampai di barzahnya, kalau tidak termasuk yang bebas pertanyaan kubur, harus menjalani pertanyaan kubur, tapi pasti lulusnya, sudah diampuni oleh Allah. Begitu lulus, kata Allah berfirman, bukakan lorong tembus surga, pintu tembus surga, sehingga kuburnya itu seperti taman-taman surga. Itu kalau lulus. Semoga kita termasuk yang itu, amin. Saya bilang doa ini sahih nih, walaupun hadisnya gharib tapi maknanya sahih, karena sesuai dengan hadis sahih riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, yang kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Nah, jadi mohonkan kepada Allah agar pintu-pintu langit terbuka untuk ruh orang ini, untuk orang ini, ruhnya orang ini. Berarti dia diterima sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Yang mau tanya. Kalau enggak nanti saya teruskan lagi selesai gitu. Monggo silakan. Depan dulu nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Depan dulu nggih Bu nggih. Iya, monggo Bu, monggo. Kaitan dengan meninggalnya pada hari Jumat kan Nggih. insyaallah tidak ada sesat atau dan bagaimana dengan si fulan yang memang tumbang jahat itu kemudian karena yang luar biasa kemudian oleh pemerintah ditembak mati dan ditahan pada hari Jumat, ditembak mati, dan juga fulan ini memang dari kafir ke mu'alaf kemudian yang kapan waktunya ketika orang tua atau siapa yang meninggal itu kita ada waktunya, jangan buru-buru pulang, itu kira-kira sejam atau 2 jam untuk berdoa. Bagus. Baik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud meninggal pada hari Jumat mendapatkan syafaat dengan izin Allah, bebas fitnah kubur, itu maksudnya dia dalam kebaikan yang Allah ridhoi ya. Kalau dia dalam keadaan dimurkai oleh Allah, mau meninggal hari Jumat, mau enggak Jumat sama saja. Sambil contoh gini misalnya, pernah ada begal di Tangerang itu. Saya pas nonton berita saat itu, ada begal di Tangerang itu ketangkep dan dibunuh sampai mati, dibakar sampai mati, itu ceritanya. Itu kalau kita sekilas memperhatikan, oh meninggal malam Jumat, tapi kan dia begal, berarti apa? Bukan syahid itu, sangit itu kan begal loh itu. Nah, sama dengan orang nanya gini ke saya, ada orang Ustadz meninggal di hari Jumat tapi dia nggak sholat. Jadi selama ini dia orang yang durhaka kepada Allah, meninggalkan sholat 5 waktu, tapi matinya hari Jumat. Maka saya jawab, dia sedang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah dengan dosa yang sangat besar karena dia tidak sholat. Itu bukan syahid, itu sangit itu. Iya, sama ada orang nyolong, ketahuan lari lompat ke kali, mati tenggelam. Itu kan syahid juga aslinya kan, tapi nyolong. Iya. Kayak kapan hari ada anak-anak tawuran itu, naudzubillah min dzalik, yang lari ke kali Bekasi akhirnya mati. Kan kalau menurut teori syahid itu. Tapi kalau konteksnya kayak gitu ya gimana, masa syahid itu? Nah, sama dengan itu. Jadi kalau memang beliau tadinya kafir terus masuk Islam sehingga menjadi mu'alaf dan dia taubat, terus dia mati hari Jumat kan sudah taubat di penjara, ya mungkin itu husnul khotimah. Mungkin. Pernah nonton beritanya itu enggak yang gembong narkoba Surabaya itu, siapa namanya itu? Ya, yang sebelum taubat dia sangar sekali. Begitu beberapa waktu di penjara akhirnya beliau berubah, nampak lembah, terus intinya sempat tobat sebelum akhirnya ditembak mati itu kan. Dan itu hari Jumat. Insyaallah sih yang model begitu husnul khotimah insyaallah. Insyaallah.
siapa namanya, saya lupa itu namanya, Budiman Tasopo jenenge lali. Iya itu saya lihat raut mukanya sebelum tobat sama setelah tobat itu beda itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua tadi apa Bu, lupa?